Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Allah pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di hari yang baru ini kami mengucap syukur, kami boleh ada sebagaimana ada. Sebelum kami melakukan lebih jauh segala aktivitas kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, sehingga kehidupan kami tetap dalam tuntunan pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Allah pagi hari ini yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama. Di situ mengenai kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan, firman Allah pada saat ini jelas ya, bagaimana ini merupakan perintah dari Tuhan, dan ini juga ketetapan peraturan yang harus diajarkan kepada anak cucu kita. Dalam ayat yang pertama dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini Musa menyampaikan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel ya, karena ini merupakan perintah Tuhan, merupakan ketetapan, merupakan peraturan yang harus diajarkan kepada anak cucu kita. Dan dalam ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua ya merindukan supaya umur kita panjang. Kita mau supaya dalam kehidupan kita ini ya berhasil ya. Dan terutama bagi orang-orang tua merindukan anak-anaknya itu berhasil. Namun ya, pada saat ini yang ingin saya sampaikan, coba kita merenungkan ya, ketika anak-anak kita lahir ya, kita begitu sangat memperhatikan mereka. Dari mereka lahir ya, sampai mereka bertumbuh menjadi ya anak-anak. Kita begitu memperhatikan mereka, memperhatikan pendidikan mereka. Kalau saat ini sudah mulai ada PAUD ya, PAUD itu 2 tahun. Kemudian lanjut kepada TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Begitu kita memperhatikan anak-anak kita dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan mereka ya, kita begitu mengawasi mereka. Kita mempersiapkan biaya-biaya untuk masa depan anak-anak kita. Namun saat ini yang ingin saya ingatkan, adakah kita juga mempersiapkan iman mereka seperti apa yang ditetapkan dan seperti apa yang
disampaikan ya, bagaimana kita orang-orang tua harus mengajarkan kepada anak cucu kita untuk takut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan ya. Dalam ayat yang ketiga ya dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau benar-benar bangsa Israel ya mendengarkan ketetapan, peraturan dan menjalankan ini semua, maka ada janji Tuhan bahwa mereka ya akan berkembang banyak, bahkan juga mereka tidak perlu khawatir untuk kehidupan kelanjutan masa depan mereka ya. Bahkan diingatkan bahwa negeri yang mereka akan ya lalui itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada negeri yang Tuhan telah janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Di situ akan mereka alami ya, tidak ada lagi kekurangan, namun kelimpahan. Dan inilah yang diingatkan supaya mengajar kepada anak cucu tentang mengasihi Tuhan, tentang takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali pagi hari ini, biarlah jangan kita lupakan untuk mengajar anak-anak kita mengasihi Tuhan, untuk benar-benar memberikan nasihat kepada anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk takut Tuhan. Seperti kita ya begitu prihatin kepada anak-anak kita tentang pendidikan mereka, tentang masa depan mereka. Namun yang paling penting, adakah kita ingat tentang iman mereka? Karena iman akan berbicara kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu pagi hari ini biarlah kita serius untuk benar-benar bukan hanya memperhatikan tentang pendidikan mereka, tetapi pendidikan iman mereka. Karena dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu diingatkan pada akhir zaman ini ya, bagaimana tentang keadaan akhir zaman. Mari kita kembali membaca, kita ingat ya, 2 Timotius pasal 3 ya, berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas firman Allah, bagaimana nasihat ya kepada kita pagi hari ini untuk benar-benar kita mempersiapkan kehidupan anak cucu kita untuk takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Mulai dari masa kecil mereka, benar-benar kita harus mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, dan juga bagaimana mereka tetap ya taat dan takut kepada Tuhan. Di akhir zaman ini diingatkan bahwa terjadi masa sukar. Dan yang paling penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita untuk takut Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Firman Allah katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ini ya, mereka akan membual, menyombongkan diri,
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Wow, ini harus kita perhatikan serius, karena memberontak mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Mari di hari-hari terakhir ini kita lebih serius lagi. Kalau kita begitu serius memperhatikan tentang pendidikan mereka, namun pendidikan agama mengenal Tuhan itulah yang paling utama, karena iman berhubungan dengan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih di hari yang baru ini. Kami kembali boleh merenungkan firman Allah. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kami Allah Roh Kudus, supaya kami kuat di dalam Engkau, dan juga kami bisa mengajarkan kepada anak-anak kami, anak cucu kami, untuk takut Tuhan, mengasihi Engkau. Berikanlah kami kemampuan ya Tuhan, karena begitu banyak godaan dunia untuk membawa anak cucu kami jauh dari Engkau. Namun pagi hari ini kami percaya ketika kami utamakan Engkau, maka Engkau akan menolong, memberikan kami kekuatan, kemampuan. Memberkati ya Tuhan umat-umat-Mu yang akan bekerja, membuka usaha, bahkan dalam pendidikan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.